Syukur dalam bentuk ungkapan alhamdulillah, syukur dalam bentuk perilaku. Karena memang Allah senantiasa tak pernah henti mencurahkan nikmat-nikmatnya pada kita. Salam pada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita, suri teladan kita, manusia sempurna yang diutus Allah SWT pada kita untuk menyelamatkan kita, menyelamatkan manusia dari peradaban yang serba jahiliyah pada peradaban Islamiyah, dari gelapnya jahiliyah ila nuril Islam, pada cahaya Islam, benderangnya Islam yang memberikan rahmat bagi sekalian alam. Diungkapkan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah diutus engkau ya Muhammad kecuali rahmat bagi sekalian alam. Perilakunya, tindak tanduknya, ungkapannya, hadis-hadisnya, keberadaan Rasulullah SAW itu menjadi rahmat bagi sekalian alam. Dan itu diwujudkan oleh beliau, yang tentu juga menjadi warisan beliau, risalah beliau yang kita tindak lanjuti bersama-sama. Bapak dan Ibu yang berbahagia, kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah, tiba pula giliran saya untuk menyampaikan kultum pada pagi hari ini. Rasanya minggu patang aja baru inilah tiba lawak balik. Kalau ditolak tu apa Ibu, karena rasa-rasa awak tak pantas untuk hadir di depan ini. Karena memang banyak saja kekurangan-kekurangan kita yang mempertanyakan diri kita bahwa pantas tak kita memberikan ceramah tausiah. Tapi kemudian namulah muncul di situ di Pak Faisal. Jadi juga pada Ibu, jadi karena ingin menasihati diri juga kadang, ya baiklah kita juga. Tadi ayat yang kita baca ada di surat Ali Imran rasanya kalau enggak salah. Wa minan nasi may yattakhizu min dunillahi andada. Di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan. Kita dalam keseharian kita, dalam perilaku kita, ya sering kita menjadikan dalam bentuk ungkapan dan bentuk perilaku, menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan. Kenapa? Yuhibbuhum kahubbillah, mencintainya sebagaimana mencintai Allah. Masya Allah. Bapak dan Ibu, harta, anak, pekerjaan, sering keseharian kita semuanya itu membuat kita lalai dengan sebuah tindak tanduk kita yang mestinya kepada Allah SWT. Saya terasa sekali sekarang nih, padiknya karajo, kebiasaan sholat duha, kebiasaan sholat zuhur berjamaah sering terlalaikan. Ada saja alasan yang membuat kita lalai dengan kewajiban kita itu. Padahal seperti duha dan sholat zuhur, bahkan semua sholat itu kan waktu-waktunya itu mengistirahatkan kita dari pekerjaan. Mengistirahatkan kita, membuat kita lebih fresh, lebih nyaman dengan sholat duha itu, dengan sholat zuhur itu kemudian. Tapi justru kita isi juga dengan pekerjaan kita. Kan Rasul mengungkapkan arihna bis shalah. Rasul mengungkapkan pada Bilal, arihna bis shalah ya Bilal, istirahatkan kami dengan salat ya Bilal. Sehingga Bilal melakukan azan dan salat itu melepas penat dari semua aktivitas. Masuk ketika sedang jihad pun Rasulullah rohahnya, istirahatnya itu dengan salat.
Tapi kalau karajo lewat isi tidak sempat berjamaah lah. Nauzubillah, semua nauzubillah. Sepertinya kita termasuk dalam kategori ini, nauzubillah. Jangan sampai pada menjadikannya itu sebagai tandingan-tandingan Allah SWT, karena jangan yuhibbuhum kahubbillah, mencintainya sebenarnya mencintai Allah. Sedangkan kata Allah, wallazina amanu asyaddu hubbanillah, sementara orang beriman itu berlebihan bersangatan cintanya kepada Allah. Ibu dan ibu, di sini ada kata-kata cinta. Kata-kata cinta. Dan rupanya cinta ini dia jadi bakso pasaran murah mana membuat mengobral kata-kata cinta. Padahal cinta itu ternyata dia disejajarkan dengan kata-kata keimanan. Munculnya cinta itu ternyata dia direlevankan pada ungkapan iman. Dalam surah Al-Maidah ayat 54 ya. Dia Allah ungkapkan, ya ayyuhallazina amanu may yartadda minkum an dinihi, wahai orang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, fasawfa ya'tillah biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah, maka Allah akan ganti dengan kaum, dengan orang yuhibbuhum yuhibbunah, yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah SWT. Jadi kata-kata cinta ketika itu muncul ketika ada di antara kaum yang murtad, yang batik menggeser keimanannya, maka muncul generasi orang yang Allah cintai dan mereka mencintai Allah SWT. Jadi ungkapan cinta itu muncul karena keimanan. Bergeser keimanan awak, bergeser pula kecintaan awak. Nauzubillah. Yuhibbuhum wa yuhibbuna azillatin 'alal mu'minin, menyayangi orang yang beriman, aizzatin 'alal kafirin, punya harga diri dia terhadap kekafiran. Sementara kalau awak mengobral cinta, awak ada dasar keimanan kebanyakan. Sembarang saya sampai-sampai ada dan tuan awak atas nama cinta tak gadai keimanan. Atas nama cinta berjodohnya orang berbeda iman. Dia ada orang kayaknya orang tuanya yang menikahkan anaknya, entah cara apa yang menikahkan anaknya itu beda agama. Atas nama cinta katanya. Atas nama cinta ada anak-anak kita yang seminggu yang lalu baru balik. Dia tu bercerai je balik. Karena ada ungkapan kata-katanya, kata laki-laki kah, yang perempuan kah, tidak ada cinta tu. Terus apa tu yang mendasarinya balik menikah? Pengorbanan orang tuanya membiayai pernikahan itu. Enak saja dia mengatakan sebulan, seminggu seperti itu. Tak ada cinta. Ada je orang lah punya anak hampir, banyak anaknya, lama saya ngecen, tak ada cinta saja. Saya ingin cari yang lain. Terlalu mudah menggunakan kata-kata cinta untuk berperilaku. Padahal tadi kita katakan bahwa cinta itu tidak sembarangan. Dia terlahir dari sebuah keyakinan. Ada lagu Dina Mariana ya, di zaman saya KWC ingat kamu. Bunda senyum lagu Bunda dulu. KWC ingat kamu, mau sekolah ingat kamu,
mau kemana ingat kamu. Rasanya ungkapan-ungkapan itu kira-kira ungkapan keimanan, ungkapan enak-enak saja. Kalau kena kemana-kemana ingat kamu itu, maka kita ingat dengan ayat Allah dalam surat Al-Anfal. Kalau sembarang alamat menggunakan kata-kata itu, jangan-jangan kita kena dengan surat Al-Anfal ini. Apa dalam surat Al-Anfal yang kita hafal di ayat yang pertama itu? Yas'alunaka 'anil anfal, qulil anfalu lillahi war rasul, fattaqullaha wa aslihu baina akhawaykum. Fattaqullaha wa aslihu zata bainakum. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ayat berikutnya, sungguhnya orang beriman adalah orang-orang ketika diingatkan dia kepada Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, ketika diingatkan pada dia, pada Allah, bergetar hatinya. Kalau dakwah diingatkan pada si kamu tadi, tasiruk darah. Si kamu lah baganti Allah tadi pada kamu tadi, pada si dia tadi. Nauzubillah, semua nauzubillah. Lebih jauh nanti ke Buya Isrul, Buya Dalil, Pak Haji nanti kan kena ke kita pada akidah nanti. Jadi pada ibu ternyata ungkapan cinta itu adalah ungkapan akidah. Nanti kita lebih jauh akan mendengarkan arahan pada ustaz kita bahwa kemana alamat cinta kita mestinya? Pada Allah. Karena ada ungkapan tadi, yuhibbuhum kahubbillah, yuhibbuhum wa yuhibbunahum, dicintai Allah SWT dan mencintai Allah SWT. Yang kedua, maratibulnya adalah kepada Nabi Muhammad SAW. Ungkapannya dalam surat Al-Maidah, ya ayyuhallazina amanu in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wahai orang beriman, jika engkau mencintai Allah, maka ikutilah Rasulullah. Yuhibbukumullah, maka engkau akan dicintai Allah SWT. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka setelah Allah, dengan mengikuti Rasulullah SAW, dengan mencintai Rasulullah SAW, maka Allah juga akan mencintai kita. Bapak dan Ibu, tentu kita mencintai Allah dan Rasulnya. Bolehlah kita mencintai selainnya, selagi itu dicintai oleh Allah dan Rasulnya, selagi itu diizinkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah mencintai jihad menegakkan kebenaran, kebaikan, kesolehan. Maka Rasul juga mencintainya dan kita juga mencintainya. Allah mencintai, Rasulullah mencintai keluarganya, tentu kita juga mencintai keluarganya. Karena itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan bagaimana kita mencintai harta kita, mencintai dunia ini, tentu selagi atas sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW, dimaklumkan oleh Allah SWT, tentu kita akan lakukan itu. Walau bisa, nauzubillah, mudah-mudahan kita tidak termasuk pada kategori yuhibbuhum kahubbillah. Mudah-mudahan kita termasuk pada kategori wallazina amanu asyaddu hubbalillah. Sedangkan orang beriman itu bersangatan cintanya kepada Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.